Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqad qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat takbiru ala kismaini. Adapun takbir ada dua macam. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan tentang takbir, baik takbir di dalam Idul Fitri ataupun takbir di dalam Idul Adha. Yang mana takbir itu secara keseluruhan ada dua macam. Wat takbiru ala kismaini. Takbir itu ada dua macam. Yang pertama mursalun, takbir mursal. Apa itu takbir mursal? Wa huwa ma la yakunu akiba sholatin, yaitu takbir yang tidak dikerjakan setelah sholat. Sekali lagi, takbir mursal adalah takbir yang tidak dikerjakan setelah sholat. Jadi dia mursal, bebas, lepas, kapan saja dilakukan. Tidak mesti dikerjakan, dilakukan takbir, tidak mesti sehabis sholat. Itulah takbir mursal. Nanti ada pembahasannya kapan dimulai sunnah melakukan takbir mursal dan kapan sunnah melakukan dan sampai kapan disunahkan akhir melakukan takbir mursal, sampai kapan akhirnya. Nanti ada pembahasannya. Wa muqayyadun, dan yang kedua muqayyad, takbir muqayyad wa huwa ma yakunu aqibaha, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat. Jadi takbir yang kedua takbir muqayyad, yang mana takbir hanya dilakukan setelah sholat. Nanti ada pembahasan baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dan nanti ada pembahasan kapan dimulai takbir muqayyad dan kapan akhir mengerjakan takbir muqayyad. Wa bada al-musannifu bil awwali. Kemudian memulai Tuan Syekh Musannif. Jadi ini kitab Fathul Qorib yang berbicara Syekh Ibn Qasim menjelaskan perkataan Syekh Abi Suja rahimahullah. Berkata pengarang Fathul Qorib, memulai Tuan Syekh Musannif Syekh Abi Suja bil awwali dengan perkataannya yang pertama, pembahasan pertama, yaitu takbir mursal. Faqala, berkata Syekh Abi Suja, wa yukabbiru, bertakbir seseorang, yukabbiru, bertakbir seseorang, nadban, hukumnya sunnah, kullun, setiap orang, min zakarin, dari laki-laki, wa unsa, jadi baik dia laki-laki ataupun perempuan, sunnah bertakbir. Wa hadirin wa musafirin, baik dalam keadaan tidak berpergian, tidak bermusafir, ataupun dalam keadaan berpergian, bermusafir, disunahkan bertakbir. Fil manazili, di mana? Baik dia fil manazili, di rumah-rumah, wa turuki, di jalan-jalan, wal masajidi, di masjid-masjid, wal aswaki, di pasar-pasar, sunnah melakukan takbir. Kapan dimulainya takbir mursal ini? Min ghurubi syamsi min lailatil aidi, Aidil Fitri, dari terbenamnya matahari malam Id, yaitu malam Idul Fitri. Jadi takbir mursal nanti ada takbir mursal di hari Idul Fitri dan takbir mursal di hari Idul Adha. Adapun pembahasan di sini takbir mursal di hari Idul Fitri terlebih dahulu. Takbir mursal di hari Idul Fitri dari terbenamnya matahari masuk malam Id 1 Syawal. Jadi katakan tanggal terbenam matahari masuk 1 Syawal, itu disunahkan bertakbir. Takbir mursal, takbir yang tidak mesti dilakukan sehabis sholat gitu. Sampai kapan? Wa yastamiru, dan terus menerus, terus disunahkan hazat takbir, ini takbir terus dilakukan, takbir mursal, ila ayat khulal imamu fis sholah, sampai masuk imam di dalam sholat lil aidi, sholat id. Jadi ketika sholat id sudah selesai, itu takbir mursal. Ketika hari raya Idul Fitri, sunnah bertakbir dari mulai terbenam matahari masuk tanggal 1 Syawal sampai dilakukan sholat id tuh. Jadi banyak kita ketemu itu di hari Idul Fitri, ada yang bertakbir udah selesai sholat id masih bertakbir, atau nanti habis zuhur dia takbir, atau habis asar dia takbir, habis maghrib dia takbir, habis isya dia takbir, padahal tidak disunahkan.
Karena takbir Idul Fitri yang ada hanya takbir mursal. Takbir mursal kapan dilakukan? Ketika terbenam matahari masuk 1 Syawal dan selesainya ketika dilakukannya sholat Id. Selesai sudah. Kesanainnya tidak ada lagi takbir. Itu takbir Idul Fitri. Wala yusannu takbiru, dan tidak disunahkan takbir lailata Idul Fitri, pada malam Idul Fitri, akibas sholawat, setelah sholat. Nah, ini ada khilaf ulama, karena ulama mengatakan definisi takbir mursal adalah takbir yang tidak dilakukan setelah sholat. Maka takbir ini tidak disunahkan ketika selesai sholat. Katakan ketika masuk terbenam matahari 1 Syawal, setelah itu melakukan sholat, selesai salam, tidak disunahkan takbir. Ini kata sebagian ulama. Adapun nanti lakinan Nawawiyya, tetapi Imam Nawawi fil Azkari, di dalam kitab Al-Azkarnya, ikhtara, beliau berpendapat annahu, bahwasanya takbir mursal yang dilakukan setelah sholat pada saat masuk tanggal 1 Syawal ketika terbenamnya matahari, setelah sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, tetap disunahkan. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Jadi boleh tuh kita mengikuti pendapat Imam Nawawi. Walaupun ada yang ulama yang mengatakan tidak disunahkan takbir mursal ini setelah sholat, tapi Imam Nawawi berpendapat kita tetap disunahkan melakukan takbir mursal setelah sholat. Tuma syara'a fit takbiril muqayyadi. Kemudian Tuan Syekh Musonib memulai dengan takbir muqayyad fil adha. Nah, di sini tidak ada pembahasan takbir mursal di dalam Idul Adha. Sama tuh. Jadi takbir mursal di dalam Idul Adha kapan masuknya? Ketika masuk terbenam matahari masuk 10 Zulhijjah, itu mulai disunahkan takbir mursal pada hari raya Idul Adha. Sampai kapan? Sampai dilakukannya sholat Idul Adha. Itu sama tadi takbir mursal di dalam Idul Fitri dari terbenamnya matahari masuk 1 Syawal sampai sholat Id. Adapun takbir mursal tidak mesti dilakukan sehabis sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Begitu juga takbir mursal pada hari Idul Adha, kapan mulainya? Ketika terbenam matahari masuk 10 Zulhijjah sampai dilakukannya sholat Id. Itu namanya takbir mursal. Selesai pembahasan takbir mursal. Adapun yang kedua, takbir muqayyad, akan dibahas oleh Tuan Syekh Musonib. Tuma syara'a, kemudian memulai Tuan Syekh Musonib fit takbiril muqayyadi, di dalam menjelaskan, menerangkan takbir muqayyad. Faqala, berkata Tuan Syekh Musonib, Syekh Abi Suja, wa yukabbiru, dan bertakbir seseorang fil adha, di dalam Idul Adha, khalfa sholawat, setelah sholat al-mafrudati, setelah sholat yang fardu, min muaddatin, baik sholat yang muaddah, yang tunai, yang langsung dikerjakan, wa faitatin, ataupun sholatnya sholat qadha. Jadi setelah sholat, baik sholat fardunya yang ada ataupun yang qadha, tetap disunahkan bertakbir. Setelah salam, dia sunnah bertakbir sebelum melakukan zikir-zikir sholat. Wa kaza khalfa ratibah, demikian juga setelah sholat rawatib, sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Jadi setelah salam dari qobliyah ataupun ba'diyah, sunnah takbir. Wa nafilatin mutlakin, atau sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah mutlak. Wa sholatin jinazatin, atau setelah sholat jenazah, ketika hari disunahkan ya melakukan takbir muqayyad, disunahkanlah di situ setelah sholat sunnah apapun atau setelah sholat jenazah, disunahkan takbir. Kapan mulainya takbir muqayyad? Min subhi yaumi arafata, yaitu dari subuh hari Arafah. Jadi dari masuk subuh Arafah mulainya, min subhi yaumi Arafah, yaitu dari subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah itu sudah
disunahkan bertakbir setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh dia assalamualaikum warahmatullah, disunahkan bertakbir. Ini yang dinamakan takbir muqayyad, walaupun belum lebaran, walaupun belum Idul Adha. Adapun Idul Adhanya besok, hari berikutnya tanggal 10 Zulhijjah, tapi dari tanggal 9 Zulhijjah setelah melakukan sholat subuh sudah disunahkan melakukan takbir. Nah, ini yang sunnah yang mayyitah, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Udah banyak yang nggak ngerjain tuh, dia bilang belum lebaran masa udah takbir. Padahal sunnah tuh dari tanggal 9 Zulhijjah sunnah bertakbir. Sampai kapan? Ilal asri, sampai asar. Jadi terakhir waktu asar, setelah sholat asar, min akhiri ayyamit tasrik, daripada hari-hari tasrik. Jadi tanggal 13 terakhir hari tasrik, setelah asar itu terakhirnya bertakbir. Takbir muqayyad ini tidak dilakukan sepanjang waktu. Ada ketentuannya. Takbir muqayyad dikerjakan hanya setelah sholat saja. Ada orang yang dikit-dikit dia takbir, dikit-dikit dia takbir. Tidak disunahkan. Adapun takbir muqayyad hanya disunahkan setelah sholat. Wallahu a'lam bishawab.